Kini Fahmi sedang dirundung tuduhan yang teramat menyakitkan terkait hubungannya dengan Una. Dia bahkan dihujat dengan hujatan yang sangat menyakitkan. Maka sebelum masuk ke beritanya, alangkah lebih baiknya kalian dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita soal Fahmi dengan Una. Dan insya Allah channel ini bakalan konsentrasi mewartakan kabar keduanya. Dan semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Yang punya masalah semoga segera menemukan jalan keluarnya. Yang sakit semoga segera cepat sembuh, dan yang masih belum punya pekerjaan segera menemukan pekerjaan. Dan jangan pernah ragu dengan berita yang ada di channel ini, pasti yang masih hangat untuk didengarkan dan diperbincangkan di jagat hiburan tanah air. Maka sekali jangan lupa subscribe-nya dan aktifkan loncengnya. Fahmi kini sedang mendapat hujatan dari sebagian orang. Memang siapa yang sosok yang bisa diterima oleh semua orang? Apalagi artis atau selebritis, pastinya ada yang mencintai, pasti ada pula yang membenci. Hal itu merupakan hukum wajib dalam kehidupan manusia. Tak ada manusia yang tidak dibenci oleh orang lain, pastinya ada saja yang membencinya meskipun orang tersebut dipandang baik oleh orang kebanyakan. Iya, begitulah yang namanya kehidupan dunia ini. Jadi teruslah bergerak dan jangan pernah berhenti untuk terus memberikan aura yang positif untuk orang lain. Sedangkan orang yang mencintai kita juga banyak. Apalagi kita misalnya memang orang yang dipandang baik oleh orang lain, maka kita tidak seharusnya merisaukan penilaian orang lain atas diri kita. Biarkan orang lain semaunya memberikan penilaian terhadap kita. Yang penting kita tak pernah berbuat jelek dan zalim pada sesama. Fahmi dengan hadirnya Una di sampingnya juga menuai kontroversi di publik. Ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju. Kontroversial ini memang hal yang biasa saja dalam kehidupan selebritis. Namun menghujat dan menyerang secara personal itu sesungguhnya bukan perbuatan yang bisa dimaklumi pula. Jika beberapa pekan belakangan yang dihujat adalah Una. Menurut sebagian orang Fahmi cocoknya dengan Ratu. Mantan Fahmi yang sebelumnya. Karena Ratu cantik. Alasan yang cukup sederhana terdengar dan penuh dengan egoisme di dalamnya. Isu itu terus menggelinding bak bola salju. Terlihat tidak terjadi apa-apa, namun dampak terhadap psikis Una pasti ada. Karena setiap manusia memiliki perasaan yang sama. Sama-sama tidak mau dihujat orang atau dikata-katain sembarangan. Jadi beberapa pekan terakhir nama Ratu selalu menjadi momok yang menakutkan dalam hubungan Fahmi dengan Una. Bahkan beberapa kali Fahmi memberikan respon terhadap pertarungan narasi yang membeludak di media sosial. Fahmi mengatakan bahwa orang lain tidak punya hak mengatur dan menjodoh-jodohkan dia dengan siapapun. Menurut Fahmi, dia lebih tahu siapa yang baik untuk dirinya. Apa yang dikatakan Fahmi sesungguhnya hal itu memang benar sekali. Kita seyogyanya mengatur hidup kita sendiri. Apakah sudah baik atau masih belum? Apakah sudah cukup berhasil atau masih belum? Itu semua tergantung kita. Kalau kita mau menjadi orang yang baik, maka segeralah bertaubat dan selalu mengintrospeksi diri kita masing. Jangan berikan tempat untuk orang lain dalam memori otak kita. Kita fokus dengan target hidup kita sendiri. Pun demikian dengan kehidupan Fahmi dengan Una. Biarkan mereka sendiri yang menentukan dengan siapa mereka akan menjalin hubungan. Kita sebagai fans atau orang tidak ngefans dengan keduanya. Yang masih pantas mengatur Fahmi dengan Una adalah orang tua keduanya. Karena mereka memang sebagai orang tua. Kita sebagai penikmat berita keduanya semestinya hanya bisa menikmati saja berita keduanya dan doakan yang terbaik. Kali ini Fahmi memang benar-benar dihujat. Dia sepertinya memang dibantai abis secara naratif. Dan kalau isu ini tidak segera diberikan klarifikasi oleh Fahmi, maka nama baik Fahmi bakalan hancur. Karena hujatan kali ini berbeda dari sebelumnya. Fahmi yang mendengar hujatan itu langsung memberikan respon. Fahmi tentunya sangat sadar sekali bahwa isu miring soal dirinya dengan Una harus segera diberikan tanggapan, agar supaya halayak umum bisa tahu dan isu ini tidak semakin luas dan blunder. Fahmi sebagai pihak yang dituduh dalam hal ini sudah memberikan sanggahan bahwa dia menjalin hubungan dengan Una sama sekali tidak ada unsur sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian orang kepadanya. Dia menjalin hubungan dengan Una sangat-sangat tulus sekali. Tak ada niatan lain dia menjalin hubungan dengan selain memang untuk mencintai perempuan Padang itu setulus hatinya. Fahmi sama sekali tidak niatan yang jelek mendekati dan menjalin hubungan spesial kecuali untuk mencintainya setulus hatinya. Bahkan Fahmi sudah membuktikan bahwa dirinya memang benar-benar tulus mencintai Una. Dia ke Padang beberapa hari yang lalu sepertinya sudah cukup bukti bahwa Fahmi memang benar-benar mencintai Una dengan segala keadaan Una.
Dia di Padang hanya 1 hari saja. Sangat singkat sekali karena dia memang sibuk di ibu kota. Dia banyak kerjaan jadi tidak bisa berlama-lama di Padang. Hadirnya ke Padang dengan waktu yang teramat singkat itu sudah cukup syarat bahwa hubungannya dengan Una dilandasi dengan ketulusan dan kesucian hati. Orang lain yang menuduh Fahmi menjadikan Una hanya sebatas konten YouTube-nya dia. Itu tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Una masuk di konten YouTube-nya Fahmi itu hal yang wajar sekali. Karena memang Fahmi konten kreator. Dan itu lazim terjadi. Coba lihat Ria Ricis sebagai konten kreator, kedekatannya dia dengan laki-laki pastinya masuk dalam konten di YouTube-nya. Itu bukan mencari kesempatan dalam kesempitan. Itu hal yang wajar sekali. Makanya Fahmi dengan tegas mengatakan bahwa dirinya bukan tipikal laki-laki yang seperti itu. Fahmi memasukkan Una dalam konten YouTube-nya itu sama sekali tak ada unsur niatan bahwa Una didekati hanya sebatas sebagai konten di YouTube-nya doang. Kedekatan dirinya dengan Una tidak ada motif finansial. Artinya kedekatan dirinya dengan Una sama sekali tidak didasari motif ekonomi. Apapun yang Fahmi lakukan sama sekali tidak didasari unsur pendapatan dalam konteks YouTube-nya. Fahmi dengan tegas mengatakan ini ketika dia live. Dia tanpa ragu mengatakan bahwa dia menjalin hubungan dengan Una bukan karena didasari Una berpotensi mendatangkan uang. Dia menjalin hubungan dengan si Ratu TikTok itu memang dengan hati yang tulus dan tidak ada unsur income di sini. Maka marilah kita bijak dalam berkomentar dan jangan suka berkomentar miring soal orang lain, berpikirlah sejuta kali sebelum kita melepaskan kata kita kepada orang lain. Kalau misalnya kalimat kita berpotensi menyakiti orang lain alangkah baiknya kita diam dan tidak berbicara. Dan seyogyanya kita tidak melancarkan tuduhan apapun saja kepada orang. Kita yang boleh hanya curiga bukan menuduh. Jadi tuduhan itu bisa berujung menyakiti orang lain dan membuat orang tidak enak. Pasti perbuatan seperti itu berdosa. Sampai di sini berita kali ini semoga kalian bisa memahami fakta yang sebenarnya soal Fahmi dengan Una. Bahwa apa yang dituduhkan orang bahwa Fahmi mendekati Una hanya kepentingan konten YouTube itu adalah tuduhan yang tidak memiliki dasar fakta sama sekali. Dan Fahmi bukan tipikal laki-laki seperti itu. Dan marilah perbaiki cara berpikir kita yang selama ini suka menghujat orang dan melayangkan tuduhan tidak berdasar alangkah lebih baiknya kita mendoakan orang lain agar menjadi lebih baik dan baik. Hanya dengan cara demikian kita akan menjadi manusia yang seutuhnya. Dan kita juga bakalan menjadi baik jika kita mendoakan orang lain baik. Fahmi itu sungguh anak muda yang baik sekali. Kalau kalian tidak percaya lihat saja komentar Una ketika baru pertama kali bertemu dengan Fahmi. Fahmi memulai pertemuan pertamanya dengan Una dengan panggilan salam. Kata Una sudah jarang sekali di zaman ini ada anak muda yang memulai pertemuannya dengan ucapan salam. Selamat beraktivitas dan sampai bertemu di berita selanjutnya soal keduanya. Bye-bye.